Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 atas nama Farel Ramadan Fauzi, Theodorus Aditya Dwi Kurniawan, dan saya sendiri Raisa Rendra Anur akan mempresentasikan mengenai mata kuliah pengembangan produk pangan, yaitu bahan produk yang kita gunakan adalah singkong. Next. Untuk latar belakangnya sendiri, singkong atau Manihot esculenta crans merupakan salah satu tanaman umbi tropis yang berperan penting sebagai sumber karbohidrat utama di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Singkong memiliki keunggulan berupa kemampuan tumbuh pada lahan marginal, toleransi terhadap kekeringan, serta produktivitas yang relatif tinggi dibandingkan tanaman pangan lainnya. Selain sebagai sumber energi, singkong juga berpotensi dikembangkan sebagai bahan baku industri pangan, pakan, dan bioenergi karena kandungan pati yang tinggi. Pemanfaatan singkong juga dilakukan secara optimal dan akan diharapkan dapat mendukung ketahanan pangan dan diversifikasi pangan nasional. Dan untuk nilai gizi singkong tersendiri, menurut Direktorat Gizi, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, perbedaan kandungan gizi dalam 100 gram singkong putih dapat dilihat dari tabel eh, yang ada di gambar. Jadi untuk kalorinya pada singkong putih itu sebanyak 146 dan untuk singkong kuning sebanyak 157 kalori. Lalu untuk protein ada 1,2 gram pada singkong putih dan singkong kuning di 0,8. Untuk lemak ada 0,3 gram di singkong putih dan di singkong kuning ada 0,3 juga. Untuk karbohidrat ada 34,7 gram di singkong putih dan di singkong kuning ada 37,9 gram. Kalsium ada sebanyak 33 miligram pada singkong putih dan pada singkong kuning juga sama di 33 miligram. Untuk fosfor ada 40 miligram di singkong putih, sama juga di singkong kuning ada 40 miligram. Untuk besi di singkong putih dan singkong kuning juga 0,7. Untuk vitamin A ada 0 di singkong putih, sedangkan di singkong kuning ada 385 SI. Di vitamin B ada 0,06 yang sama juga dengan singkong kuning sebanyak 0,06. Di vitamin C singkong putih dan singkong kuning juga sama, sebanyak 30 miligram. Dan kandungan gizi air itu ada di 62,5 di singkong putih, dan di singkong kuning ada 60 gram. Next. Tujuan dan peluang pengembangan. Jadi, untuk pengembangan produk berbasis singkong ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas lokal dan mendukung diversifikasi pangan serta mengurangi ketergantungan terhadap bahan pangan impor seperti gandum. Nah, selain itu juga pengembangan ini diarahkan untuk menghasilkan produk pangan yang lebih inovatif, yang bernilai gizi, dan juga memiliki daya simpan serta daya saing yang lebih tinggi. Peluang ini juga dapat terbuka lebar mengingat ketersediaan bahan baku yang melimpah, biaya produksi yang relatif rendah, serta meningkatnya minat konsumen terhadap pangan lokal dan produk yang bebas gluten. Singkong ini juga dapat diolah menjadi berbagai produk seperti tepung mokaf, pati termodifikasi, makanan ringan, minuman fermentasi, hingga bahan baku industri pangan dan non-pangan, sehingga berpotensi memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi sektor pertanian dan agroindustri. Di sini kami ada inti produk. Yang pertama ada keripik singkong, cookie singkong, tape singkong, minuman prebiotik, stik singkong, brownies singkong, getuk lindri, getuk trio tiga warna, lemet, tepung mokaf, combro, misro, tiwul instan, getuk roll pisang, getuk keju, beras analog, mie singkong, protein bar singkong, donat singkong, yogurt singkong, smoothie tape singkong, pancake singkong, cupcake singkong, pizza crust singkong, dan bolu tape singkong. Untuk produk yang lolos pada sequential screening, itu ada empat. Yang pertama itu ada cookie singkong, lalu ada stick singkong, tepung mokaf, dan juga tiwul instan. Untuk atribut penilaiannya itu ada harga jual terjangkau, proses pengolahan sederhana, penggunaan peralatan sederhana,
penyimpanan lebih lama, modal rendah, menggunakan bahan baku yang lebih dari 50% singkong, tidak menggunakan suhu di atas 160 derajat agar kandungan gizi tidak rusak. Selanjutnya, untuk seleksi ide produk cookies singkong. Cookies singkong merupakan produk biskuit yang menggunakan tepung singkong atau tepung mokaf sebagai pengganti sebagian atau seluruh tepung terigu. Produk ini cocok sebagai pangan alternatif bebas gluten. Untuk proses pembuatannya, ada pencampuran lemak dan gula, penambahan telur dan perisah, pencampuran bahan kering, pencetakan adonan, pemanggangan, dan pendinginan pengemasan. Selanjutnya, seleksi di produk stik singkong. Stik singkong merupakan produk pangan olahan berbentuk batang kecil atau stik yang dibuat dari singkong segar atau tepung singkong sebagai bahan baku utama. Produk ini termasuk dalam kategori makanan ringan, snack, dan banyak digemari karena ada rasanya yang enak, mudah dibuat, serta memiliki potensi sebagai pangan lokal alternatif pengganti cemilan berbasis terigu. Proses pembuatannya, satu persiapan bahan, pencampuran adonan, pembentukan, penggorengan, penirisan, dan pendinginan, lalu pengemasan. Selanjutnya, seleksi ide produk tepung mokap. Tepung mokap merupakan tepung singkong termodifikasi yang dihasilkan melalui proses fermentasi menggunakan mikroorganisme sehingga aroma khas singkong berkurang. Warna lebih cerah dan sifat fungsionalnya mendekati tepung terigu, sehingga dapat digunakan sebagai bahan baku alternatif bebas gluten pada berbagai produk pangan. Pada proses pembuatan, pertama pengupasan dan pencucian, lalu pemotongan, fermentasi, pencucian ulang, pengeringan, penemungan, pengayakan, dan pengemasan. Selanjutnya, seleksi di produk tiwul instan. Tiwul instan merupakan produk olahan singkong dari geplak yang diproses melalui pengukusan dan pengeringan sehingga memiliki daya simpan lebih lama dan dapat disajikan kembali dengan diseduh atau dikukus singkat sebagai pangan pokok alternatif. Pada proses pembuatannya, pertama pengolahan singkong, pengeringan awal, penepungan kasar, pengukusan, pengeringan ulang, pendinginan, dan pengemasan. Selanjutnya kesimpulan, berdasarkan hasil sequential screening terhadap berbagai ide produk berbahan dasar singkong menggunakan kriteria teknis dan ekonomi, diperoleh 4 produk yang memenuhi seluruh atribut penilaian, yaitu cookies singkong, stik singkong, tepung mokap, dan tiwul instan. Keempat produk tersebut dinilai layak karena memiliki proses pengolahan yang relatif sederhana, menggunakan peralatan yang mudah diperoleh, membutuhkan modal yang rendah, serta memanfaatkan bahan baku singkong sebagai komponen utama. Selain itu, produk-produk terpilih tidak memerlukan suhu pengolahan tinggi yang berpotensi merusak kandungan gizi, sehingga lebih aman dari mutu pangan. Dengan demikian, keempat produk tersebut memiliki potensi yang akan lebih lanjut sebagai produk olahan singkong yang efisien, ekonomi, dan aplikatif pada skala kecil hingga menengah. Baik, sekian dari presentasi kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.